Baik, kali ini kembali bersama saya Teja Kurniawan. Banyak pertanyaan gitu ya tentang dari orang tua tentang bagaimana sih soal cerita itu dikenalkan kepada anak gitu ya. Banyak anak tidak mau membaca soalnya, banyak anak menebak-nebak gitu ya. Kira-kira strategi apa yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk membantu anak memahami soal-soal cerita? Ya, saya ambil dari satu soal dari soal SD kelas 2. Soal ini memang soal berbahasa Inggris, tapi saya akan translate ya menjadi bahasa Indonesia seperti ini. Ya. Jadi ini soal ini diambil dari soal SD kelas 2 ya. Ya ini kisahnya tentang pabrik balon gitu ya. Satu ide yang saya pernah terapkan dan ini cukup bekerja. Bapak Ibu bisa menutup angka-angka yang ada pada soal ceritanya ya, bisa menutup angka-angka yang ada pada soal ceritanya. Maksudnya apa? 345 diganti aja dengan beberapa. 104 itu diganti dengan beberapa. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anak belum apa-apa kalau dapat soal cerita dia langsung lihat angkanya, dia langsung tambahkan kan? Ya, jadi dengan kita tutup, kita ingin mereka membaca dan kira-kira apa sih yang didapat informasinya gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Mari kita baca dulu ya. Di sebuah pabrik balon, ada balon warna merah, banyaknya 345 buah. Ya, 345 buah. Nah, di sini saya salah satu ide dalam anak memahami soal cerita adalah dari kalimat yang dia dapat, dia gambar visualisasi yang mewakili dari soal tersebut ya. Maksudnya anak-anak SD adalah anak-anak yang visual, sehingga dengan bantuan mereka bisa menciptakan, memvisualisasikan matematika ini menjadi model method ya. Itu akan amat sangat membantu mereka ya. Jadi dari kalimat pertama ada balon warna merah ya. Balon warna merah sebanyak 345 buah. Kalau saya menggambar balon sebanyak 345 buah, jelas bukan satu hal yang efektif ya, karena banyak sekali ya. Lalu juga nanti akan sangat sulit merekapnya gitu ya. Jadi di sini saya menggunakan bantuan merepresentasikan 345 dengan sebuah persegi panjang, yaitu seperti ini. Ya, semakin panjang persegi panjangnya, mungkin merepresentasikan semakin besar jumlahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada balon warna lain yang lebih panjang atau lebih pendek, itu tergantung dari jumlah balonnya ya. Saya akan jelaskan nanti di bawah ya. Jadi ini saya asumsikan panjang persegi panjang ini mewakili 345 buah balon ya. Nah, informasi berikutnya, selain warna merah juga ada balon warna biru. Jadi ada balon lain yang berwarna biru ya. Berapa jumlahnya saya belum tahu. Dari informasi kalimat yang kedua belum ada informasi apa-apa. Hanya saya bisa menggambar kalau memang balon biru itu dibilang jumlahnya lebih sedikit, maka persegi panjang yang akan saya gambar seperti ini ya. Artinya panjangnya lebih pendek daripada yang merah di atas jika balon biru lebih sedikit ya. Atau jika balon biru sama banyaknya dengan balon merah, maka akan digambar seperti ini. Nah, ini kalau jumlah balon biru sama dengan jumlah balon merah. Tapi dalam hal ini, jumlah balon biru lebih banyak dari balon merah. Artinya tanpa saya tahu menggambarnya seberapa panjang, saya jelas harus menggambar bahwa jumlah balon biru lebih banyak. Artinya persegi panjang yang mewakili harus lebih panjang. Jadi seperti ini misalnya. Ya, sengaja garis yang di tengah-tengah itu tidak saya hilangkan ya, karena di sini ada satu kalimat jumlah balon biru lebih banyak 104 buah dari balon merah ya. Artinya bagian mana yang merepresentasikan 104 itu ya, yaitu bagian yang lebih panjangnya itu ya. Berarti dari garis yang tengah ke garis yang paling kanan, yaitu ini. Jadi penting sekali anak meletakkan angka-angka itu ke dalam model visualnya. Ya, ini menunjukkan apakah dia memahami atau tidak. Ya. Nah, yang ditanya adalah berapa jumlah balon biru, ya. Nah, kalau model ini sudah terbentuk seperti ini, kita bisa
men-encourage anak, coba perhatikan balon yang merah persegi panjang yang atas dengan panjang sekian dari kiri ke kanan itu menunjukkan 345. Apakah kamu menemukan persegi panjang lain di bagian bawah yang juga panjangnya sama dari kiri ke kanan dengan persegi panjang yang atas? Oh, jelas ada. Yaitu, nah ya, persegi panjang yang diarsir itu ya. Jadi yang atas dengan yang bawah itu ternyata sama. Sehingga itu mewakili angka yang sama, yaitu 345. Nah, yang ditanya adalah berapa jumlah balon biru? Oh, jelas jumlah balon biru artinya saya mencari jumlah keseluruhan ya, jumlah keseluruhan dari kiri ke kanan ya, dari kiri yang paling kiri sampai yang paling kanan di balon biru. Panjang persegi panjangnya. Ini satu prinsip yang saya perlu jelaskan di sini bahwa anak-anak sejak kelas 1 mempelajari sebuah prinsip namanya part-part whole dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia adalah bagian keseluruhan. Maksudnya apa? Ini satu ide yang sangat-sangat penting sehingga dia tidak menebak-nebak operasinya. Ya. Maksudnya begini. Jika di tangan kiri saya ada kelereng sebanyak 2 butir. Di tangan kanan saya juga ada kelereng sebanyak 3 butir. Ini adalah bagian dan bagian. Berapakah jumlah kelereng saya yang saya punya seluruhnya? Nah, ini punya 2 adalah bagian sebelah kiri, 3 bagian sebelah kanan. Maka gabungannya adalah 2 dan 3 menjadi 5. Begitu kan? Jadi bagian dan bagian jika dijumlahkan, jika ditambahkan, maka akan menjadi bagian keseluruhan. Nah, ini kita gunakan prinsip ini di sini ya, bahwa anak bisa melihat saya memiliki 345 sebagai bagian ya. Sedangkan 104 juga sebagai bagian. Yang ditanya adalah berapa jumlah total balon biru gitu ya, berapa banyaknya balon biru. Nah, ini adalah bagian keseluruhan ya. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa bagian dan bagian 1 dan bagian 2 jika digabung itu adalah operasi penjumlahan sehingga akan didapatkan seluruh ya. Jadi anak mengidentifikasi bahwa bagian pertama adalah 345, bagian kedua adalah 104, sehingga di sini untuk mencari bagian keseluruhan kita akan jumlahkan seperti ini ya. Jadi untuk memilih operasi yang tepat juga tidak ditebak-tebak ya, bahwa bagian dan bagian digabung menjadi keseluruhan ya. Untuk mencari hasilnya, saya menggunakan bagi siswa jika menggunakan penjumlahan bersusun silahkan, tapi ada baiknya siswa juga dikenalkan menghitung secara mental atau mentally calculation. Maksudnya seperti apa? Seperti ini ya. Jadi yang pertama 345 ditambah 100 itu saya pecah. Tambahin aja 100 dulu. Jadi 345 ditambah 100, 445. Dari sini 445 saya tambahkan lagi dengan 4 menjadi 449. Jadi 345 ditambah 104 adalah 449. Ya, dengan kata lain seluruh di sini adalah 449 seperti ini, ya. Jadi kesimpulannya berapa jumlah banyaknya balon biru yang saya miliki? Yaitu ada sebanyak 449 buah balon biru. Baik, saya akan masuk ke soal bagian B-nya. Bagian pertama kita sudah dapat bahwa banyaknya balon biru itu ada sebanyak 449 buah. Ya, pertanyaan B-nya adalah jika 179 balon merah ditambah, berapa jumlah balon merah sekarang? Nah, ini juga pertanyaan yang menjebak ya. Menjebak dalam artian kalau anak tidak betul-betul mengerti apa yang dibaca, mungkin dia akan menambahkan angka-angka yang ada gitu ya. Mungkin malah dia dapatnya jumlah balon keseluruhan gitu ya. Jadi penting sekali melihat yang ditanya adalah jumlah balon merah sekarang ya. Saya lanjutkan model yang tadi sudah kita gambar. Ini ya, tadi sudah sampai sini ya, bahwa sudah diperoleh jumlah balon merah itu ada sebanyak 345, jumlah balon biru ada sebanyak 449 ya. Nah, sekarang jika balon merah yang ditambah, nah ini hati-hati, berarti ada penambahan
persegi panjang di balon merah sebanyak 179, ya. Jadi penting anak mengidentifikasi itu artinya adalah saya menambah persegi panjang di balon merah. Yang ditambah itu sebanyak 179. Berapa jumlah balon merah sekarang? Sama prosesnya seperti tadi, 345 adalah bagian, 179 adalah bagian, yang ditanya adalah keseluruhan, ya. Sama seperti tadi, anak kalau memahami prinsip bahwa dua buah bagian digabung menjadi keseluruhan, yaitu penggabungannya menggunakan operasi penjumlahan, ya. Jadi bagian dan bagian lain jika ditambahkan akan menjadi seluruh, ya. Bagian yang pertama 345, bagian yang kedua adalah 179, seperti ini, ya. Jadi kalau saya mau tambahkan, ada beberapa metode secara mental, menghitung secara mental. Saya akan tunjukkan 3 metode, ya. Selain menggunakan metode bersusun, ya. Baik. Nah, ini ya. Metode pertama, ini bagus untuk number sense. Anak mengetahui bahwa satu bilangan dengan bilangan lain itu saling terkait. Maksudnya apa? Misalnya seperti ini. 345, pertama saya tambahkan aja dengan 100, ya. Karena kan tambahnya 179. Saya tambahkan dengan 100 menjadi 445, ya. Karena yang bertambah hanya ratusannya, ya. 300 dan 100 menjadi 445, gitu ya. Nah, selanjutnya saya mesti menambahkan dengan 79. 79 sangat dekat dengan 80. Sangat dekat dengan 80. Jadi boleh saya tambahkan 80. Sehingga 40 ditambah 80 menjadi 120. Atau secara total 445 ditambah 80 menjadi 525. Harusnya kan menambahkannya 79 bukan 80. Artinya saya menambahkannya kelebihan. Kelebihan berapa? Kelebihan 1. Oleh karena itu, saya mundur 1 dari 525, yaitu kurang 1 menjadi 524. Ini metode pertama. Metode kedua bisa dengan metode yang sama dengan sebelumnya, soal A tadi. Ya, saya tambahkan dengan ratusannya, 345 dengan 100 menjadi 445. 445 saya tambahkan dengan 70 dulu menjadi 515. Terakhir 515 saya tambahkan dengan 9 sehingga menjadi 524. Ya. Atau ada cara ketiga. Cara ketiga yaitu saya menambahkan ratusan dengan ratusan, bahwa 300 dengan 100 adalah 400, 40 dengan 70 adalah 110, dan 5 dan 9 menjadi 14. Untuk menambahkan angka-angka 400, 110, dan 14, itu tidak perlu kertas sebetulnya, ya. Karena 400 dengan 110 itu menjadi 510. Sedangkan 510 dengan 14 menjadi 524. Jadi diperoleh jumlahnya adalah 524. Jadi dengan 3 metode mental calculation yang berbeda, tapi hasilnya sama. Silakan dipilih yang lebih mudah, ya, yang lebih masuk akal buat anak. Saya kembali ke soalnya. Jadi dari sini saya dapat informasi bahwa bagian keseluruhan adalah 524, sehingga jumlah balon merah yang dimiliki adalah 524. Baik, demikian pembahasan soal cerita untuk SD kelas 2. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang ingin ditanyakan soal, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih.